다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리다 끌려온 건 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqsal Fabian dengan NPM 1012-1091 dari kelas C5 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad Fauzan dari kelas C5 Manajemen dan NPM saya 101-21068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani Jayalani, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok 101211070. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video wawancara mengenai salah satu UMKM yang berada di daerah Ciwidey. Berikut videonya. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan tentang kopi luwak. Kopi luwak adalah buah kopi hasil fermentasi dari dalam perut usang luwak yang dikeluarkan bersama kotoran dalam bentuk biji. Kopi luwak memiliki cita rasa yang unik dan kadar keasaman yang rendah. Jadi untuk kalian yang punya masalah di lambung bisa sedikit teratasi dengan adanya kopi luwak ini. UMKM Sari Kopi melakukan proses produksi dengan menggunakan musang yang dipelihara atau diproses sendiri. Kopi luwak difermentasi menggunakan media luwak atau binatang musang yang sudah siap panen, kemudian diberikan kepada luwak untuk dikonsumsi. Luwak akan mengkonsumsi kopi tersebut dan akan melepaskan kulit dari kopi dan mengeluarkan kopi yang telah difermentasi dan menjadi kopi. Dan untuk musangnya sendiri, UMKM ini tersedia dengan 12 musang. Saat ini kami sedang bersama dengan salah satu owner dari UMKM yang berada di daerah Ciwidey. Owner tersebut bernama Bapak Asep Kurnia. Kami akan melakukan wawancara saat ini dengan Bapak Asep Kurnia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saat ini kami ada tugas buat evaluasi akhir semester yang mewawancarai salah satu UMKM yang berada di sini. Yang pertama dari pertanyaan saya yaitu kapan sih Pak perusahaan ini didirikan? Perusahaan ini untuk kopi Ya, untuk pengolahan kopi itu mulai 2009. Kalau sejarahnya nih Pak, bagaimana Bapak berkepikiran buat, kan dari namanya juga udah unik ya Pak, kopi luwak. Dulu kan dari 2009 mungkin belum banyak orang yang tahu mengenai kopi luwak. Bagaimana Bapak ingin membangun kopi luwak ini? Sejarahnya berdirinya kopi luwak awalnya karena saya pencinta kopi. Waktu itu sangat menyukai kopi, tapi ada masalah di perut, lambung kalau minum kopi suka kembung dan sebagainya. Nah, ada informasi kalau kopi luwak itu tidak ada efek samping di tubuh, terus harganya mahal, paling mahal sedunia. Nah, itu yang melatar belakangi kopi luwak. Akhirnya kita cari tahu di mana binatangnya seperti apa, dan ya gitu sampai sekarang. Itu awalnya gitu. Buat apakah Bapak membeli kopi yang sudah jadi atau Bapak melakukan penangkaran sendiri, produksi sendiri? Bagaimana Pak kalau itu? Nah, untuk kopi luwak kita di sini memproduksi sendiri. Kecuali bahan bakunya, cerinya kita beli dari petani, dari kebun sendiri juga ada. Kekurangannya dari petani, dan kita punya binatang luwaknya. Jadi kita tangkarkan sendiri, kita kasih makan.
pagi-paginya disortir, dibersihkan, terus diolah. Kalau buat luwaknya, si binatangnya ada berapa Pak kira-kira untuk saat ini? Saat ini sekarang 12 ekor kopi luwak. Untuk kalau karyawan nih Pak, berhubungan karyawan. Iya. Saat ini Bapak memiliki berapa karyawan untuk kopi shop dan juga penangkarannya? Sekarang dibatasin setelah COVID karena ya gitu ada penurunan, cuma 3 orang saja. Bagaimana Bapak mencari karyawan di perusahaan yang Bapak kelola saat ini? Karena ini perusahaan bukan perusahaan besar, masih sektor informal lah ya, masih UKM, jadi kita cara-caranya juga konvensional, tidak jujur tidak profesional, lamaran kerja dan sebagainya. Jadi kita menggali potensi yang ada di daerah aja. Intinya putra daerah lah yang paling dekat dengan daerah ini yang ikut dan yang mau. Karena kita masih non formal gitu, belum bisa menjamin fasilitas dan sebagainya. Itu aja. Kalau buat perekrutan karyawan, apakah ada tahapan buat rekrutmen di perusahaan ini, tahapan-tahapannya? Ya, tadi udah diceritakan bahwa ini masih konvensional. Jadi tidak ada tahapan-tahapan tertentu ya Pak? Di sini kita tidak ada. Tapi alhamdulillah yang keluaran dari sini bisa menjadi tahap pembelajaran. Mereka sekarang bisa sukses di kopi shop lain, mendapatkan ilmu pengetahuan di sini. Jika ada pegawai yang baru masuk nih Pak, apakah ada training bagi pegawai tersebut? Ya, training ala kadarnya lah ya, karena kalau tahapan kopi ya seperti itu, mulai dari seduh atau pengolahan, dan itu yang penting masih orangnya, anaknya cerdas, punya kemampuan daya tangkap bagus, itu nggak lama, 2-3 hari udah bisa. Kalau buat ini nih kan ada coffee shop, berarti otomatis ada barista ya Pak. Buat baristanya apakah harus diutamakan yang memiliki pengalaman atau bagaimana nih Pak? Idealnya seperti itu, harus berpengalaman ya, karena sekarang mah tuntutan zaman harus ada karena art kopi gitu ya. Tapi karena tadi ini sudah di awal diceritakan bahwa ini masih konvensional atau sektornya non formal, kita tidak terkait dengan perusahaan besar apapun, betul-betul mandiri. Akhirnya kita jujur, kalau kita mengambil barista yang profesional, mereka sekarang punya tarif dan harus bersertifikat kalau mau jadi barista profesional sudah di mana. Akhirnya kita melatih aja orang-orang baru. Dan saya pelatihnya. Jadi banyak dari sini yang awalnya nggak paham tentang kopi, jadi paham. Sama buat yang kalau penangkaran kan harus mengerti juga masalah kopi nih Pak. Apakah dia juga harus paham kopi ini, kopi itu, terus asal mulanya gimana atau gimana? Ya, untuk di penangkaran karena itu lebih pekerjaan yang kotor atau basah, atau yang sedikit kerjaan keras gitu, tidak terlalu spesifik gitu, karena kita kasih makan jenis kopinya udah jelas Arabica, terus dibersihkan. Paling di hari-hari yang lain kasih makan selain kopi, daging ayam atau pisang. Itu simple, nggak ada kesulitan. Untuk pembagiannya nih Pak, job karyawannya pembagiannya apakah ada pembagian khusus ataukah si karyawan tersebut harus fleksibel atau bagaimana? Di sini dituntut fleksibel, nggak bisa. Saya mau bagian ini, bagian itu. Semua yang bisa dikerjakan kerjakanlah. Karena kan yang namanya, karena ini jalurnya jalur wisata, jadi pembeli pun tidak ramai tiap hari. Kebanyakan di weekend, berarti hari-hari biasa santai. Masa mau diem? Kalau ada yang sapu ya nyapu, ya bersihin toilet bersihin, gitu aja. Apakah pegawai diberikan pelatihan serta pengembangan untuk meningkatkan keahlian skill
yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas karyawan tersebut meningkat dan bermanfaat bagi kemajuan perusahaan? Ya itu mah karena kita belum punya standar untuk hal itu, jadi kita mengalir seperti air lah ya. Jadi kecuali ada informasi baru, hal baru terkait menu kopi, itu baru kita bersama-sama belajar di sini. Ya tergantung diri si karyawan tadi mau mengembangkan dirinya, maka dia akan mencari tahu. Karena kita fasilitas sudah lengkap, mesin kita udah oke lah, udah bisa bikin apapun, udah menunjang. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana strategi Bapak sebagai owner atau agar karyawan dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat memuaskan konsumen? Mengatasi karyawan supaya ya kita kasih bimbingan terkait pelayanan, sikap dan sebagainya, dan juga mungkin ngasih tahu apa yang belum dia tahu. Karena jujur ini perekrutan karyawan kita ini, saya nggak ngambil yang tadi yang punya basic apa, siapa aja yang mau boleh lah. Jadi murni otodidak di sini. Jadi memang perlu waktu untuk belajar. Jadi kita dibimbing secara bertahap pelan-pelan supaya mereka mengerti ketika datang tamu seperti apa, minimal pakaian rapi dan sebagainya, untuk muhasabah gimana, ya gitu aja. Ya yang penting mah ya Pak, berarti si karyawan tersebut harus memiliki kemauan untuk belajar ya Pak. Iya betul. Terus bagaimana cara Bapak mengetahui karyawan tersebut bekerja secara maksimal? Ya kita kelihatan karena di sini apa ya, mirip semacam usaha keluarga ya, kita kepantau terus tiap saat, bahkan kita pasang CCTV juga tahu ya. Dan ya gerak gerik semua karyawan tahu semua, dan di sini kepantau, dan kita belum punya cabang dimanapun sekarang, jadi cuma di sini. Jadi masih terpantau ya Pak. Lalu jika ada karyawan yang kerja secara maksimal mungkin melebihi dari target ya, apakah ada bonus dari perusahaan atau reward? Ada. Kalau misalkan lebih dari jam yang sudah ditentukan, terus kebetulan tamunya juga banyak, ya kita kasihlah uang rokok kadarnya. Lalu Pak, ketika ada karyawan yang bekerja secara kurang maksimal, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani hal tersebut? Tergantung apa ya, di mana tingkat kesalahannya ya, karena itu relatif kan. Kalau dari sisi pelayanan ya kita bimbing, kalau dari hal lain ya kita tegas juga. Pernah saya memberhentikan karena ada tamu ketinggalan handphone, dia colong, ketangkap CCTV, nggak bisa nyata, kita suruh pulang saja. Kalau udah itu udah sangat keterlaluan. Kalau kesalahan-kesalahan yang ringan mah kita bimbing bersama lah, belajar bersama. Karena memaklumi tadi basic mereka itu bukan dari ahli gitu kan. Merangkul orang-orang terdekat Iya. yang Orang-orang yang memang otodidak, tidak ada basic sama sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau karyawan seperti apa yang layak Jadi yang benar-benar perhatian, paham apa yang dia kerjakan. Ya banyak sih kriterianya ya, tapi kadang kita juga tidak menutup peluang ketika ada karyawan bagus dan kita sangat ingin mempertahankan, tapi kebanyakan mereka juga cari apa namanya, cari tempat lain. Saya nggak nutup diri, silakan, bahkan kalaupun jangan lama-lama ya, saya ada juga nih ngasih masukan, jangan lama-lama kalau jangan jadi pegawai kan sebesar apapun upahnya, tinggal lembut tetap orang banyak, makanya bikinlah seperti
tidak ada SIM di sini. Tidak ada SIM. Tapi suka dibantu sama anak-anak di rumah. Istri saya juga ini kerja. Jadi begitu keluarga aja. Keluarga ya. Karena apa? Ya tadi lihat kondisi, lihat kondisi. Kalau saya kamu dan sebagainya itu pertimbangan. Kita kalau memang sudah tahu, kita pengen melangkah lebih baik lagi seperti mereka, seperti yang besar. Karena kita menyesuaikan aja. Kan kalau tadi jam kerja ada dari jam 10 ya Pak. Nah kalau untuk spesifiknya dari jam 10 sampai jam berapa? Biasanya jam 8 atau kalau lagi rame ditambah. Tergantung kondisi. Pertanyaan terakhir Pak, untuk kedepannya nih, rencana Bapak apakah bakal ada penambahan karyawan? Untuk saat ini kita melihat dulu ya. Ya mudah-mudahan nambah sebanyak-banyaknya sebanyak. Kan harus seimbang yang namanya usaha itu harus gitu ya, biaya produksi, pemasukan sama ongkos pengeluaran. Kalau terlalu banyak karyawan sementara omset berkurang, malah kita tekor kayak COVID kemarin. COVID kemarin itu juga bayar gaji karyawan yang jumlahnya segitu aja kita repot ya. Mudah-mudahan ke depan harapannya tambah karyawan itu ciri-ciri usaha maju besok atau karyawannya banyak. Harapan Bapak nih sebagai owner, apa harapannya buat kopi shop ini buat depannya? Intinya apa ya, pengen itu bisa diterima sama masyarakat kan, tamu bisa karena hampir karena kalau dilihat jumlah pengunjung sekarang alhamdulillah banyak, tapi ya omsetnya juga banyak panjang. Mungkin saya juga perlu masukan mungkin dari adik-adik dari rekan-rekan. Siap. Nanti nih Pak, apakah kita boleh sambil melihat-lihat buat mesin roasting, buat mesin pengelolaan kopi, sama buat main ke penangkaran? Oh boleh boleh. Silakan nanti akan ada bings di kampung sini. Boleh lihat di penangkaran kuat. Ada alat yang ada di sini. Tapi mohon maaf ini masih sederhana, jauh dari kesempurnaan karena alat-alat kopi itu harganya sangat tinggi. Apalagi yang ekspor kita ini yang biasa-biasa saja. Mengganggu waktunya Bapak jadi terganggu oleh kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di penangkaran dari kedai kopi luwak. Mari kita lihat ke penangkarannya. Ini merupakan penangkaran careh dari kopi luwak. Ini merupakan red cherry dari kopi luwak. Ini sebelum dikonsumsi oleh careh ya. Ini merupakan beans kopi hasil fermentasi dari hewan yang ada di penangkaran kopi luwak, dan ini belum dibersihkan secara bersih ya. Lalu ini yang sudah dibersihkan secara bersihnya. Ini merupakan mesin hular. Mesin ini digunakan untuk
mengupas kulit kopi. Ini merupakan kupasan-kupasan dari kulit kopi yang tadi yang setelah dikonsumsi oleh hewan dari penangkaran kopi luwak. Dan ini merupakan hasil dari beans yang sudah dikupas oleh mesin ular tadi. Ini dinamakan green beans. Lalu tahapan selanjutnya yaitu roasting. Dan ini merupakan mesin dari roasting kopi. Roasting kopi yaitu mengubah sifat kimia dan fisik biji kopi hijau atau green beans menjadi produk kopi sangrai. Proses penyaringan inilah yang menghasilkan cita rasa khas kopi dengan menyebabkan biji kopi hijau yang berubah rasa atau menjadi beans kopi. Sebelum dikonsumsi, beans kopi harus diminum. Ini merupakan hasil kopi dari yang sudah di roasting. Aromanya sangat khas sekali ya, sangat wangi sekali. Namun ketika sebelum dikonsumsi, beans ini harus di green terlebih dahulu. Dan ini merupakan mesin dari grinder kopi, dan di dalamnya terdapat serbuk-serbuk kopi yang akan dijadikan untuk konsumsi para konsumen. Ini merupakan produk kemasan dari kopi luwak atau cara kopi. Yang ini berukuran 250 gram. Ini merupakan 100 gram. Tersedia juga dengan ukuran 50 gram. Dan yang ini sama 100 gram. Selain kopi luwak, cara kopi juga menjual Ciwidey kopi yang ukurannya kemasannya ada 100 gram. Dan ada juga yang berukuran 250 gram. Setelah kami melakukan wawancara terhadap owner Cara Coffee, di sini kami sedikitnya ingin memberikan sedikit saran, yaitu yang pertama untuk job desk dan rekrutmen. Dan untuk rekrutmen mungkin kami ingin memberi saran untuk melakukan penambahan karyawan, karena untuk memaksimalkan pendapatan, yaitu dengan membuka jam kerja yang menjadi lebih panjang, dan para karyawan pun tidak terlalu terbebani karena adanya penambahan shift atau penambahan jam kerja, karena sudah dibagi menjadi 2 shift. Untuk saran di bagian fasilitas, kami menyarankan untuk mengadakan sebuah mushola untuk para pengunjung yang ingin menunaikan ibadah. Lalu untuk yang kedua yaitu lahan parkir, agar diperluas lagi, karena jika ada beberapa banyak mobil parkir di sini, maka parkiran akan sangat penuh. Mungkin hanya seperti itu saran dari kami. Kurang lebihnya sekian.